translator ya. Apa kabar? Mau bahasa Inggris atau bahasa Arab? Alhamdulillah. Kalau bisa bicara, silakan ke depan. Siapa yang bicara? Keep silent. Uskutu. Ya. Nanti ada giliran anak-anak kami yang berbicara. Sekarang biarlah Syekh dulu yang berbicara. Ya. Tafadhal Syekh. Permisi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairi mu'allimin nas khair sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة القرآن وعلى نعمة الأخوة في هذا الدين امتثالا لقوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة سيد الأيام أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته إخوانا على سر متقابلين اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan datangnya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa banyak rahmah dan nikmat. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat iman, kemudian nikmat Al-Quran, kemudian nikmat yang paling besar adalah dengan nikmat Al-Quran. Kemudian dalam kesempatan ini kita sudah dikumpulkan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah di antara sesama Islam, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kita beragama Islam semuanya bersaudara. Seperti Ustadz kita tadi pernah menyampaikan, Bapak Kepala Sekolah, innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita yang berada di Palestina, Islam satu akidah. Dengan kita di sini yang berada di Aceh adalah ibaratnya tubuh yang satu. Jadi semua kita bersaudara. Alhamdulillah. في البداية شكرا إلى رئيس المدرسة كبار السكولار أستاذ البيهقي ووكيل ديوان جروب أساتذة أستاذات الطلاب جميعا شكرا جزيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه هو العليم الحكيم. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada wakil dan kepada Dewan Guru, kemudian kepada anak-anak kami yang sudah berada di hadapan kami semuanya. Alhamdulillah, izinkanlah kami berdiri di hadapan anak-anak kami semua untuk menyampaikan sedikit sautiah barangkali bermanfaat untuk kita semua. نبدأ من يوم الجمعة. الحمد لله اليوم 1 Syaban. Tahu nggak? Syawal 1 bulan masuk Ramadan. Siap untuk Ramadan? Ya. Kaifa musta'idun? Kaifa antum musta'idun? Bagaimana kita siap untuk menjalani bulan Ramadan? Sampai di mana persiapan kita? Jawab satu-satu ya, karena jelas. 1
Satu aja. Coba tunjuk tangan, kira-kira siapa, kira-kira bagaimana gambarnya kesiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan? Oke, hatta nata'allam lahu mutahaddits wahid wal waqt mustami'. Jadi siapa satu orang yang berbicara, nanti yang lain akan berbicara. Oke, kaifa nasta'id li Ramadan? Siapa kira-kira bagaimana persiapan kita gambarannya ke depan? Coba satu orang siapa? Apa persiapan kita di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini? Kita ini kan umat Islam. Siapa tunjuk tangan? Tujuan antum masuk surga ya? Mau masuk surga? Siapa mau masuk surga? Siapa mau masuk surga? Masya Allah. Oke, ikut. Saya lagi diam di sini. Itu Masya Allah, udah bisa 16 tahun, 17 tahun ya. Bukan di TK ya. Ya, waktu kita cara diam, saya bukan di sini. Afwan. Mungkin waktu kita sedikit ya, sabar ya, sedikit. Berapa menit ada ya? Oke, siapa mau masuk surga? Surga Allah gratis? Gratis atau? Oke. Ma huwa thamanul jannah? Ma huwa thamanul jannah? Apa nilainya surga? Apa nilai surga sehingga kita untuk memperoleh nilai itu baru kita masuk surga, kan begitu? Oke, bagus, Masya Allah. Itu Masya Allah semua dan syahadat mantap. Dan saya mau satu orang karena di atas dan bicara. Satu orang aja. Coba satu yang berani siapa? Siapa yang berdiri berani? Sana. Ya, itu. Persiapan bulan Ramadan, biasanya saya dan ibu saya seringkali membiasakan diri untuk melakukan puasa sunnah, salat duha, dan kemudian salat tahajud, kemudian melakukan amalan-amalan lain seperti memberi sedekah ataupun pergi melaksanakan salat sunnah. Terima kasih. Masya Allah, Astagfirullah khairan. Atau semuanya sama Masya Allah. Setuju semuanya seperti yang dikatakan teman tadi. We can give you this hadiah from Gaza, Palestine. Girls from Palestine handmade. Ini hadiah dari siswa-siswi Palestina yang kegiatan atau keterampilan yang dibuat oleh anak kita yang berada di Palestina. Jadi mendapatkan hadiah. Insya Allah ada hadiah yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi. Siap-siap aja bagaimana pertanyaan saya. Syukran. Masih ada hadiah yang lebih banyak, insya Allah. Oke, ada banyak, masih ada ya, Insya Allah. Oke, karena كل شخص منا عنده هدف وعنده طريقة لتحقيق هذا الهدف. Kita hidup punya tujuan, ya, dan bagaimana untuk mencapai tujuan kita. Kita belajar punya tujuan, menghadapi bulan Ramadan punya tujuan. Semua kehidupan kita sebagai hamba Allah punya tujuan hidup. ممكن نحن جئنا من نتحدث عن فلسطين، لكن ما شاء الله أستاذ البيهقي تحدث وكفى عنا هذا الكلام، لذلك نحن نتحدث في مواضيع أخرى.
Jadi sebetulnya kami datang kemari untuk membicarakan masalah Palestina yang lebih detail. Juga tadi Bapak Bayhaqi sebagai kepala sekolah kita sudah membicarakan sedikit. Jadi kami akan memilih judul lain barangkali. Baik, السؤال الآن من يحفظ آية في فضيلة فلسطين أو عن الإسراء والمعراج؟ Pertanyaannya, siapa yang bisa membacakan ayat yang berkenaan dengan Palestina, Masjid Aqsa, dan Isra Mi'raj? Siapa yang dapat menyebutkannya? Tunjuk tangan. Dapat hadiah. Satu ayat ya? Satu ayat yang berkenaan dengan Masjid Aqsa dan Palestina dan Isra Mi'raj. Bismillah. Siapa yang dapat menyebutkannya? Bacakan. Ya, tadi sudah baca. Oke. Satu aja. Siapa yang dapat hafal? Bismillah. Satu ayat aja ya. Ada hadiah. Tidak ada yang bisa. Jangan malu-malu, kita belajar. Unjuk gigi, unjukkan keberanian kita, mandiri kita. Walaupun salah tidak apa-apa. Walaupun salah tidak apa-apa. Siapa yang kira-kira ingat mengenai Isra Mi'raj? Ayat Masjidil Aqsa. Surat Al-Isra ayat pertama. Ya. Siapa? Tunjuk tangan, berdiri, cepat. Waktu. Nanti ada lagi pertanyaan yang lain. Okay? You want hadiah from us. Okay? عندما نتحدث عن فلسطين كما تحدث الأستاذ بيهقي نتحدث عن مسألة العقيدة وأهمية فلسطين في عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة. Setiap kita berbicara Palestina, berbicara Gaza, berbicara Masjid Aqsa, artinya kita berbicara masalah akidah kita. Akidah kita di Aceh dengan di Palestina sama, yaitu akidah Islami Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, di Palestina. Kita di sini bermazhab Imam Syafi'i semua. ممكن يقول بعض الناس يأتي شيخ يتحدث في الدين يتحدث في الإسلام ونحن مثلا نتعلم الحرف والمهن هنا وما علاقتنا لسنا أساتذة ولسنا من أهل الدعوة. Barangkali Syekh datang, kita sudah lama teringat ini Syekh datang dari Palestina, orang Arab, berbicara masalah agama, berbicara masalah akidah. Tapi di sini kami belajar teknis, belajar SMK keterampilan, ya apa hubungannya ya? Nah, jadi semuanya ini adalah ada hubungannya, semuanya ilmu Allah semuanya. إذا نقول ليس مهما ما هو موقعك في الحياة ولكن المهم أن تعرف لماذا أنت موجود في هذه الدنيا. Tidak penting belajar kita, karena itu semuanya adalah sesuai dengan tujuan kita. Orang belajar agama, belajar ibadah untuk Allah. Kita belajar keterampilan, belajar skill, belajar pesawat, belajar apa-apa juga untuk mengabdi kepada Allah. Semua kita hidup dunia ini walaupun kedudukan. من منا يعرف لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ Kira-kira kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Siapa tahu kira-kira? Apa tujuan Allah? Ya, ini silakan berdiri sini. Ini harus berani, orang Aceh harus semangat kita. Tunjukkan kemampuan kita, pelajar, kita siswa, tunjukkan keberanian dan kemampuan kita. Tidak takut sama. Nama saya Denny Andiansyah dari kelas 3 instalasi tenaga listrik. Insyaallah. Lima khalaqana Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita tujuannya satu, untuk beribadah kepada Allah. Apa maksud ibadah? Ibadah itu menuruti segala amar dan perintah Allah dan menjauhi segala nahi dan larangan Allah. Oke, jadi innamal a'malu niat. Setiap amal ada Niat, setiap amal ada niat, niat itu niat itu kasih sesuatu yang disertai dengan perbuatan
maksud dan tujuannya niat ibadah. Antum duduk di sini, niat antum bagus, itu ibadah ya. Minum ibadah, makan ibadah, tidur ibadah, duduk ibadah ya. Jalan-jalan ibadah ya. Jadi di sini ibadah. Anda lihat, innamal a'malu binniyat. Laila Allah Subhanahu wa taala khalaqana lil ibadah wal ibadah huwa kull ma yurdi Allah Subhanahu wa taala. Ism jami' kull ma yurdi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian اسم جامع كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما امر به وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi tujuan kita adalah dalam kehidupan ini, apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, kehidupan kita tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, belajar di pesantren, belajar di SMK, belajar di sekolah, belajar di museum, semuanya itu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tidak ada yang kita akan kerja. Itu datang dari Allah. Allah ini semua kalian antum ini adalah sudah mengamalkan suatu perbuatan yang tidak Allah, Jadi ingatlah bahwa dan itulah niat yang ikhlas ketika saya menjadi insinyur, saya menjadi orang yang mengabdi kepada Allah, kepada agama. Ketika saya bisa menciptakan sesuatu itu karena Allah. Ini hadiah satu Al-Quran, seorang kemudian beribadah dan kata dengan Allah. Insyaallah. Ini nanti yang diberikan yang bisa menjawab, insyaallah bisa menghantam Al-Quran antara diri nanti pada bulan Ramadan. Insyaallah. Terima kasih. Setelah الإسلامية ولماذا نحن موجودون في هذه الدنيا ولماذا واجب علينا أن نساعد إخواننا في فلسطين لأن هذه عبادة. Kita berada di sini adalah untuk membicarakan akidah. Kenapa kita harus perhatian kepada di Palestina? Karena kita satu akidah. Juga kita semua yang kita lakukan ini adalah ibadah. Semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب. الآن ممكن كلنا تعرفنا على أحوال فلسطين أو سمعنا قليلا عن فلسطين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، فلسطين هي أرض الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الأرض للمسلمين وبارك فيها وطهرها لعباده المؤمنين. Allah sudah menciptakan kita ukhuwah di Palestina, di Aceh, di mana-mana. Kemudian Allah telah menciptakan yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang telah Allah jadikan yaitu barakah. Kemudian yang telah Allah sucikan Masjidil Aqsa ini. Malah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil ibadah kita salat yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk mengambil sholat. Jadi bumi Aqsa adalah bumi akidah. Jami'an kulluna ahlullah ahlul Quran. Sahih? Kita semua adalah hamba Allah dan ahli Quran. Benar? Nahnu nu'min jami'an bi ayatil Quran. Kita semuanya orang yang mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Betul? Betul? Oke. Jami'an nusaddiqu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita membenarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar? نقول أن الأقصى وفلسطين هي آية من آيات القرآن الكريم وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Masjid Aqsa dan Palestina adalah ada di dalam Al-Quran, kemudian ada di dalam hadis Rasulullah SAW. وليس هذا فقط، القرآن الكريم تحدث عن أرض فلسطين في التاريخ، تاريخ الأنبياء الذين عاشوا على أرض فلسطين. Bukan itu saja, Al-Quran menceritakan tentang sejarah-sejarah para nabi dan rasul yang berhubungan dengan
Al-Aqsa dan Palestina. سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا نوح، وكذلك سيدنا إبراهيم، سيدنا لوط، سيدنا إسحاق، سيدنا يعقوب، سيدنا إسماعيل، سيدنا يوسف، كذلك سيدنا هارون، سيدنا موسى، سيدنا داود، سيدنا سليمان، سيدنا لوط، سيدنا أيوب، سيدنا إلياس، سيدنا يحيى، سيدنا زكريا، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا في أرض فلسطين. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ilyas, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada yang lahir di bumi Palestina dan ada yang hijrah ke bumi Palestina, Masjidil Aqsa. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 حديث صحيح تحدثت عن فضيلة فلسطين وفلسطين في آخر الزمان. Kemudian lebih daripada 40 hadis yang menceritakan tentang Aqsa dan Palestina dan kejadian-kejadian di akhir zaman. الذي يريد صدق هذا يقرأ سورة الإسراء الصفحة الأولى فيها وعد الآخرة. Janji Allah di dalam surat Al-Isra yang sudah dibacakan tadi, itu janji-janji Allah yang berkenaan dengan Aqsa dan Yaumil Mi'ad, Yaumil Qiyamah. ذلك وعد الآخرة يقول سبحانه وتعالى أنت baca تفسيرها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا وعد الآخرة من الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا. Semuanya ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi adalah menyangkut fadilah dan menyangkut dengan Aqsa dan penistaan. Sudah 2 kali Bani Israel menistakan bumi Aqsa, yang pertama di masa Nabi Musa dulu, kemudian saat sekarang ini semua orang Islam dibunuh, semua pengkhianatan, kemudian kekejaman yang dilakukan untuk umat Islam. Inilah Allah sudah duluan menjelaskan, yaitu tentang Al-Aqsa dan tentang kejadian. من الذي سيدخل الأقصى؟ Akan tetapi sekarang kita melihat siapa yang akan memimpin Masjid Aqsa untuk mengembalikan Masjid Aqsa di tangan orang Islam. الجواب عباد الله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. Bukan dari Palestina, عبادا لنا من المسلمين من إندونيسيا من أفريقيا من أوروبا المسلمون عبادا لنا أولي بأس شديد. Nanti Palestina Aqsa akan menang, akan dipimpin oleh hamba Allah. Hamba Allah dari mana? Itu dari mana saja hamba Allah yang akan datang memimpin untuk melawan Zionis yang dimenangkan oleh umat Islam dan memulihkan Aqsa kembali. Apakah kita tidak tahu karena janji Allah di dalam Al-Quran? Apakah dari Indonesia, apakah dari Irak, apakah dari Palestina sendiri, atau dari mana-mana? Yang penting nanti akan ada seorang hamba Allah yang akan memimpin melawan Zionis. طيب نختم إن شاء الله رب العالمين بأربعة أسئلة من السيرة النبوية. Kita mungkin akan akhiri dengan 4 pertanyaan yang disebutkan di dalam sejarah Rasulullah SAW. Tahu sejarah Rasulullah SAW? Tahu sejarah Rasulullah? Sirah Nabawiyah. Oke, Syekh, saya pertanyaan Ustaz Bukhari 1, Ustaz Bayhaqi 1 soal, dan mungkin 1 soal. Ya, insyaallah, dan ada 4 hadiah. Oke, Jadi kita akan memberikan 4 pertanyaan yang menyangkut dengan sejarah Rasulullah, sejarah Nabi, yang setiap kami guru-guru akan memberikan 1 soal, jawab dengan benar akan memberikan 1 hadiah. Syekh akan bertanya 1 soal, saya insyaallah akan bertanya 1 soal, kemudian Bapak Kepala Sekolah Bapak Bayhaqi akan bertanya 1 soal,
kemudian Bapak Wakil akan bertanya 1 soal, 4 soal, 4 jawaban dan 4 hadiah. Kira-kira apa pertanyaannya? Pertanyaannya berkisar sekitar sejarah Rasulullah. Pernah belajar sejarah Rasulullah? Pernah. Oke, masalah awal pertama 5 sahabat Rasulullah SAW yang busyra Nabi SAW masuk surga. 5 min sahabat alladzina basyara Nabi SAW bil jannah. Sebutkan ada 5 sahabat yang dijamin oleh Allah dan Rasul memasuki surga. 5 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah. Ada nama di Rasulullah 5 sahabat, sebutkan. Ya, sebutkan nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Zainuddin dari kelas 3 TKJ. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syekh. 5 sahabat yang dijamin masuk surga yaitu Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, yang kelima Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Mereka mengajukan Masya Allah, tenang. Ini di atas. Terima kasih kepada teman kita yang sudah menjawab dengan benar dan pas. Ada 3 lagi pertanyaan. Sekarang disampaikan pertanyaannya oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Bayaki. Boleh. Terima kasih. Saya ingin bertanya berkaitan dengan orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ada 4 sahabat dari 4 golongan, antara lain dari kaum wanita, orang tua, budak dan pemuda. Satu aja saya tanya. 2 pertanyaan. Siapa orang pertama dari kalangan pemuda yang memeluk Islam awalnya? Siapa yang mau bisa? Supaya menjawab 7 tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Sulu dari kelas 12 DAP. Pemuda yang pertama kali memeluk agama Islam yaitu Zaid bin Sabit. Itu pemuda. Kamu sebenarnya 2 lagi, 1 lagi. Dari kalangan wanita itu adalah istri Nabi sendiri yaitu Khadijah, dan di kalangan laki-laki itu Abu Bakar As-Siddiq. Oke, makasih. Boleh. Terima kasih. Siapa pemuda yang memeluk Islam pertama sekali? Ali bin Abi. Yang ketiga disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini khusus untuk
siswa-siswi perempuan. Di mana kita mengetahui ada beberapa orang istri Rasulullah. Istri Rasulullah. Sebutkan satu saja. Sebutkan empat istri Rasulullah Muhammad SAW. Sebutkan 4 orang istri kita Muhammad SAW perempuan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Fauziatul Ma'rifah dari Masjid Dinaji. Jumlah istri Nabi ada 11, 4 Pak. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Saudah, Sofian. Khadijah binti Aisyah binti Abu Bakar. Ya alhamdulillah, benar, walaupun sebagian menyebutkan nama orang tuanya, tapi lebih bagus ketika kita menghafal kita harus menghafal binti nama orang tuanya, seperti tadi sini Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Yakub, gitu kan? Kita tidak menghafal. Terima kasih kepada kami. Pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh saya. Ini pertanyaan mudah, dihadati. Siap-siap semuanya. Pertanyaan mudah, semuanya bisa menjawab asal benar. Ya. Siapa nama nenek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang duluan? Kakek baginda Rasulullah SAW. Sini di belakang ya. Siapa nama kakek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari jurusan NPG. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nama kakek baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bernama Abdul Muttalib. Bagaimana dibantu nama kakek baginda Rasulullah? Abdul Muttalib. Abu Talib atau Abdul Muttalib? Siapa yang Abu Talib? Tunjuk tangan. Siapa yang Abdul Muttalib? Tunjuk tangan. Bagus. Berarti juri-juri semuanya mendapat nilai serah 100 benar. Terima kasih. Mungkin Ustaz Fikri kita kasih hadiah syar untuk rekan sekolah dan mungkin ambil tu syar dan setengah.
طيب في الختام ندعو الله سبحانه وتعالى الدعاء لله سبحانه وتعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ابراهيم وادم علمنا ومفهم سليمان فهمنا اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك قلوبنا بخشيتك وسرورنا بطاعتك انك على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. Mungkin nantazir Syar hadiah untuk kepala sekolah dan wakil insyaallah untuk Syar. Kita lanjut bersama Ustaz Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Masih semangat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Free Palestine. Free Palestine. Hadirin semua, lembaga kita bernama Gaza International Foundation bergerak di bidang lembaga kemanusiaan yang visi dan misinya membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang. Dari tahun 1947, saudara-saudara kita di Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan tanah Palestina, yaitu tanah wakaf bagi seluruh muslim di dunia. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk tetap mempertahankan Masjidil Aqsa. Maka kita sebagai saudara muslim seluruh dunia wajib membantu dan mendoakan mereka sampai akhir zaman. Setuju? Hari ini secara simbolis kami akan memberikan syal Palestina kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Saya ngomong tadi sama yang terakhir aja. Baik, alhamdulillah. Untuk kami sampaikan bahwa Lembaga Gaza International Foundation juga akan menyumbangkan dan mewakafkan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu guru yang ingin mendapatkan syal secara simbolis, menyumbangkan kepada Palestina hanya dengan hadiah sebesar 500.000 dan akan mendapatkan syal. Jadi secara simbolis sebenarnya kita mewakafkan dan dihadiahi beberapa syal dari gift. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit mungkin bagi ibu-ibu dewan guru, bapak-bapak yang di SMK 2 mungkin yang ingin mewakafkan hartanya untuk pembangunan sumur di Hazaitun, tepatnya di daerah Gaza, yang mana sumur tersebut untuk dialiri 30.000 warga masyarakat di sana yang sudah tercemar oleh bom dan segala macam yang sudah dibuat oleh Zionis. Mungkin bisa kami persilakan mungkin yang bagi ingin mewakafkan hartanya untuk
sumur wakaf di Gaza. Ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mewakafkan kecil sekali 500.000 untuk warga di Palestina untuk kita buat sumur wakaf di sana. Secara simbolis boleh juga bapak-bapak, ibu-ibu, tidak harus kita serahkan hari ini. Kita hanya mengisi form untuk mewakafkan, tetapi syal langsung diberikan pada hari ini. Secara teknis bisa nanti ditransfer ke rekening Gaza International Foundation. Baik, ini mewakafkan ya. Dari bapak-bapak, ibu-ibu ingin mewakafkan hartanya, bagi Dewan Guru yang mau kami persilakan ke depan. boleh ibu. Alhamdulillah, hamba Allah. Alhamdulillah. Ya, boleh. Alhamdulillah. Silakan Bu. Kita serahkan secara simbolis wakaf dari harta kita langsung kita kirim ke Palestina untuk membantu, ya. Oke, masih ada lagi ibu-ibu, ayo ibu, masih ada yang ingin mewakafkan, langsung naik ke atas. Takbir. Allahu Akbar. Bagi Dewan Guru yang lain yang masih ingin mewakafkan bisa langsung naik ke atas.
Oke, mungkin Syah lagi diambil oleh tim kami. Mungkin saya menggantikan dengan Syahnya Syah. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang ada di hari ini menjadi barokah, insya Allah ya. Aku udah niat kayak ke panggung biar amin. Dia penting niatnya, kamu mesti harus di sini kan. Apa-apa, Tuan-tuan guru yang mau nanti mewakafkan mungkin di kesempatan hari ini boleh disampaikan ke kepala sekolah langsung nanti ya setelah acara. Yang mana ada kalau mau? Oke, demikianlah acara Jumat hari ini. Mungkin saya serahkan kepada Ustaz Buhari untuk menutup acara kita pada hari ini. Ya. Mungkin setelah ini ada sesi untuk bersama atau mungkin bersama. Akhirnya kami dari GIF Gaza International Foundation yang berkantor di Jalan Kebun Raja mulai Garing mengucapkan terima kasih yang telah menyambut kami pada hari ini dari A sampai Z, kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang telah sama-sama kita mengambil andil untuk mewujudkan sumur wakaf, yang sumur wakaf ini banyak sekali manfaatnya yang nanti akan dialirkan untuk 30.000 keluarga, digali dengan besar, kemudian dialirkan ke rumah-rumah yang akan dipakai untuk 30.000 keluarga. Insya Allah adil kita ini, kami dari pihak yayasan tidak dapat berbalas budi, berjalan jasa, kecuali ini semua kami mohon jasa dan maghfirah barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apabila kita nanti bahagian daripada kesaksian bahwa kita telah membantu sebagai saksi di hadapan Allah, kita telah membantu saudara kita. Hati kita dengan hati mereka sama. Kalau kita dengan kepala mereka sama, sakit kita, senang kita sama. Inilah kontribusi kita pada hari ini. Semoga Allah memberi barakah, memberi rahmat dan izahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam dari kami berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Syekh Ahmad Taufik yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua, dan kepada tim Gaza International Foundation yang telah memberikan sedikit pelajaran kepada kita semua agar kita bisa dapat bersedekah pada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Gaza. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki pada kita semua agar kita dapat membantu teman-teman kita yang susah di Gaza. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
zat telah Ruhul Qudus Ra'alui batin lahi Allah zatullah ilallahu Allah zatullah lahimah banyak pikir tadiki la ilaha illallah nyawang badan bakzat telah kuhun kudus roh alui batin lahi bakzat telah ilallahu Allah zatullah lahi mabud panjang pikir tadiki la ilaha illallah ilallahu Allah zat telah Ruhul Qudus roh alui batin lahi Allah zatullah ilallahu Allah zatullah lahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama warga SMK Negeri 2 Banda Aceh kedatangan tamu dalam rangka Safari Dakwah. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini walaupun agak sedikit, anak-anak kami sudah mengeluarkan apa yang selama ini menjadi derita kita bersama. Jadi kami bisa memberikan sumbangsi walaupun tidak seberapa, tapi kami yakin bahwa kami bisa membebaskan negeri tercinta kita itu, negeri Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak. Taratib la ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah hari ini kita di SMKN Banda Aceh bersama Kepala Sekolah Ustaz Baihaqi dan Diwan guru. Alhamdulillah ada tausiah hari ini dari
sejarah dari dikasih untuk Palestin, dan alhamdulillah dikasih untuk anak-anak kita untuk tahu bagaimana situasi Palestina. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin mohon maaf dan selalu berkah dan sehat panjang umur di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah jariah untuk Palestin, untuk Banun Waqaf, Sumur Waqaf di Gaza Palestina. Insyaallah mohon bantu, dan insyaallah kita ambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.